Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Ada yang belum sarapan? Sudah sarapan semua? Ya. Andika apa kabar? Jihan? Aldi? Sehat? Oke, sebelum kita mulai ke proses pembelajaran, silakan Haikal dipimpin temannya untuk berdoa. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana datal watani wa nadatal banati bi furu'ina ila yaumiddin wa an tansurana wa taftana alaina wa tarzuqana wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Al-Fatihah. Baiklah, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan kita berdiri semua. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan untuk duduk kembali. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke, Pak Guru absen biar lebih jelas siapa yang tidak masuk. Aldi Rizky Ramdhani, Aldi Wahyu, Anggi Aufal, Ayu, Azri Astuti Maulida, sakit. Sudah berapa hari? Baru hari ini ya? Budiman, Dwi Ratna, Herlina, Jihan, Maria Ulfa, Muhammad Handika, Haikal, Rifki Faryadi, Reza Hermawan, Nabila, Nazura, sakit juga. Ririn,
Rizka, Hadir, Pak. Windy. Hadir. Oke, berarti ada 2 yang tidak masuk ya. Ada Maulida dan Nazura. Mereka sakit baru hari ini. Oke, sebelum kita ke materi untuk bab yang berikutnya, ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan untuk sama-sama biar kita nyaman untuk proses pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita sama-sama untuk menyepakati, ini adalah kesepakatan kelas yang harus kita sama-sama laksanakan. Oke, yang pertama datang tepat waktu dan siap belajar. Ada yang terlambat? Tidak ada. Sudah siap belajar? Siap. Menjaga kebersihan kelas. Coba sekarang lihat di sekelilingnya, di bawah ada sampah. Sekretaris hari ini siapa? Aldi? Sudah nyapu? Sudah. Terus selanjutnya bersikap sopan dan menghormati guru serta teman kelas. Yang selanjutnya menjauhi tindakan bullying. Yang kelima, mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi nanti selama proses pembelajaran supaya kita sama-sama dan kalian juga bisa memahami apa yang Pak Guru akan sampaikan pada pagi hari ini. Nanti tolong didengarkan sesuai dengan apa yang sudah Pak Guru siapkan untuk materi dan yang hari ini kita akan pelajari. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, Pak Guru garis bawahi di sini yang terakhir, menyelesaikan tugas tepat waktu. Di beberapa kali pertemuan mungkin ada yang tidak mengumpulkan tugas dan ada yang terlambat, ya enggak? Ya, jadi mungkin tidak semuanya ketika Pak Guru sudah memberikan soal, latihan ataupun tugas, masih ada yang tidak mengumpulkan. Jadi pada pagi hari ini nanti Pak Guru harap semuanya bisa mengumpulkan dengan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita sepakati dan harus kita laksanakan bersama. Dan selanjutnya pada pagi hari ini untuk materi bab yang baru atau bab yang kedua adalah tentang teks negosiasi. Bagaimana kita bisa bernegosiasi atau menjadi negosiator yang mencapai tujuan kesepakatan dari inti negosiasi. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam teks negosiasi yang berbentuk dialog secara akurat, kritis, dan reflektif. Nah, sebelumnya Pak Guru ingin tanya, mungkin ini tidak asing bagi kalian dengan mendengarkan atau ketika Pak Guru menyebut kata negosiasi. Nego, ini biasanya kan kalian sering nih, kalau misalnya ada sesuatu yang kalian ingin sepakati, beli. Oh iya, misalnya dalam proses jual beli. Biasanya di sini ada proses nego. Iya, ada proses nego. Biasanya kalian menyebutnya ini kita nego berapa, ya enggak? Ya, dengan kata siasi artinya negosiasi, dengan adanya tambahan kata siasi ini, maka ini berarti adalah proses nego. Jadi ini Pak Guru rasa sudah tidak asing lagi bagi kalian. Apalagi sekarang nih, misalnya kalian yang punya HP atau misalnya kalian ingin membeli atau menjual sesuatu kepada temannya atau kepada orang lain. Biasanya di sini nanti kalian janjian untuk melihat barangnya dan lalu ada proses nego. Ya enggak? Ya. Oke. Untuk selanjutnya, apakah kalian pernah melakukan tawar-menawar? Pernah. Dalam hal apa? Belanja. Biasanya kalau kalian belanja di mana? Di pasar. Kalau di supermarket? Kenapa? Karena sudah tertera. Nggak bisa karena sudah tertera harganya. Jadi kita tinggal ambil bayar. Tapi kalau di pasar beda, ada proses tawar menawar. Selain kalian proses tawar menawar di pasar, ada lagi enggak yang kalian pernah lakukan proses tawar menawarnya? Di mana, Reza? Di warung. Apa? Beli di sosial media.
proses tawar menawar. Oke, berarti yang digital market ya. Ini yang proses tawar menawar di sosial media. Yang lain? Tidak pernah. Handika pernah melakukan tawar menawar selain ke pasar, atau mungkin kamu pernah ke pasar atau tidak pernah? Pernah. Dwi Ratna, selain di pasar, mungkin kamu pernah melakukan proses negosiasi atau tawar menawar? Apa? Ya, itu dijual online. Dijualan juga ya, online juga. Berarti yang digital market. Oke, untuk selanjutnya, kira-kira dalam hal apa saja tawar menawar yang pernah kalian lakukan? Membeli barang. Kalau kalian menjual barang pernah? Pernah. Ada yang pernah? Pernah. Yang Haikal kamu pernah? Apa yang kamu pernah jual? Handphone. Berarti proses tawar menawar atau penjualanmu itu kamu langsung ketemu sama orangnya, atau seperti yang tadi tawar menawarnya mungkin kamu DM dulu atau kamu SMS atau chat orangnya? Chat dulu baru ketemu. Itu berhasil enggak? Laku enggak? Iya. Laku ya? Laku, tidak ada negosiasi yang alot di situ. Yang lain selain di digital market, yang sosial media, yang secara langsung tawar menawar di mana, Jihan? Di jual HP. Tapi dia negosiasi langsung. Chat dulu langsung Oke. di sini. Oke, berarti prosesnya hampir sama ya. Yang lain, apakah hanya sebatas jual beli barang saja kita bernegosiasi? Nah, ini yang pertanyaan Pak Guru. Apakah hanya sebatas jual beli saja? Apakah kita hanya sebatas membeli barang atau menjual barang itu kita sebut sebagai proses negosiasi? Apa kira-kira? Apa? Pasaran kawin. Pas orang nikahan. Oh, ini yang tradisi Sasak. Ada proses negosiasi ya, tawar menawar. Oke, benar sekali. Berarti ketika ada proses tawar menawar, ini adalah tradisi yang biasanya kita lihat di lingkungan sekitar kita, khususnya yang di Lombok. Ada proses negosiasi di sana, ada tawar menawar supaya mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak hanya harga sebenarnya di situ. Mungkin kasarnya seperti itu harga ya, tetapi di sini mungkin tawar menawar untuk misalnya kapan bisa mengadakan acaranya, di mana, tanggal berapa. Yang lain? Apa, Reza? Konflik? Konflik apa? Kayak kita kurang sepakat dengan pendapat teman. Nah, kamu berarti pernah mengalaminya? Misalnya kita di suatu organisasi, kalau misalnya memang kita ngerasa ada perbedaan pendapat. Di sini siapa saja yang di organisasi di OSIS atau mungkin di ekstrakurikuler lainnya? Ada berapa? Ada Maria? Cuma ASKI. Siapa? ASKI. Di mana? OSIS. Ya, jadi di situ kan di organisasi salah satunya OSIS. Biasanya ketika kamu rapat nih, biasanya ketika kamu ada suatu pendapat dari temanmu, biasanya kan tidak semua berpendapat dengan yang sama. Atau katakanlah ini misalnya suatu organisasi nih di kelas ini. Suatu organisasi di kelas ini dengan sekian kepala, ada berapa, 18 kepala kurang lebih misalnya nih. Tentu isi dari pendapat kita pasti berbeda. Iya kan? Nah, di situ ada proses tawar menawar enggak? Ada proses nego untuk melakukan atau menyampaikan pendapat, tetapi tetap dengan cara sopan. Nah, berarti kita sudah bisa temukan ternyata dalam hal apa saja kita melakukan proses tawar menawar atau yang pernah dilakukan, tidak hanya dalam proses jual beli, tetapi ketika kita mengemukakan pendapat. Terus juga tadi ketika ada tradisi kawinan atau nikahan yang merupakan sebagai tradisi kita di sini di Lombok, ada di situ proses tawar menawar antara kedua belah pihak. Karena kalau mungkin dari orang luar atau orang lain melihat kalau kawin lari itu kan itu dilarang oleh undang-undang karena melarikan orang. Tetapi hanya di Lombok saja yang bisa seperti itu dan dibolehkan. Itu kenapa dikatakan sebagai budaya khas dari Lombok, salah satunya adalah kawin lari. Nah, di situ ada nanti negosiasinya, ada tawar menawar, tidak hanya dengan kasarnya adalah harga,
yang harus disepakati, tetapi mungkin situ ada beberapa hal terkait dengan waktu, lokasi, tempat untuk mengadakan suatu acara tersebut. Lalu yang ketiga, bentuk komunikasi apa yang pernah dilakukan dalam negosiasi. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa? Apakah yang tadi secara langsung atau yang hanya lewat chat saja atau bagaimana? Kalau Haikal, tapi dari chat dulu, berarti belum ketemu orangnya. Ketemu terus negonya dari Secara langsung. Tetapi kamu sebelumnya tidak mengenal orang itu? iya. Tidak mengenal. Atau mungkin pernah kamu langsung menawarkan barang ke temanmu yang secara langsung komunikasinya, nih saya mau jual ini gitu, pernah? Oh, berarti pernah ada yang secara langsung dan ada yang tadi melalui chat tadi ya. Kalau Jihan tadi juga sama, chat dulu ya, chat dulu baru ketemu sama orangnya, baru bentuk komunikasinya secara langsung. Kalau yang lain mungkin ada yang langsung ketika ke pasar. Yang laki-laki mungkin jarang ya ke pasar ini. Tapi pernah. Iya. Pernah. Biasanya apa yang dibeli yang laki-laki nih kalau ke pasar? Teman nolong dua. Nemenin. Yang lain, kalau misalnya kalian berbelanja langsung ke pasar, pernah membeli apa kira-kira? Haikal, kamu membeli baju. Yang laki-laki, kalau yang perempuan mungkin identik. Kalau misalnya kita lihat di situ mana nih yang lebih banyak antara yang laki-laki atau perempuan di pasar, pasti kalau kita lihat kebanyakan yang perempuan ya kan, karena kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sayur dan lain-lain itu biasanya yang perempuan. Nah sekarang yang laki-laki biasanya kalau ke pasar apa yang dicari kalau bentuk komunikasi secara langsung dengan penjualnya? Pernah beli ikan? Oke. Kalau Haikal tadi beli baju, berarti langsung prosesnya ya, tawar menawarnya langsung, tidak dalam bentuk komunikasi via sosial media. Yang lain? Itu saja? Atau ada yang lain? Budi, ada yang pernah kamu lakukan misalnya untuk berkomunikasi langsung atau tawar menawar secara langsung, bernegosiasi langsung? Pernah? Enggak pernah ke pasar? Apa yang kamu beli? Beli bakso. Oke. Tapi kalau beli bakso Pak Guru rasa kayaknya tidak ada tawar menawar ya, karena sudah jelas nih satu mangkoknya berapa, ya kan? Atau mungkin pernah ada yang nawar bakso? Oke, selanjutnya silakan disimak. Ini ada video tentang teks negosiasi. Oke, ini tentang teks negosiasi. Untuk teksnya ada di halaman 85. Sudah dibuka semua? Oke, sekarang kita dengarkan bersama. Ini judulnya adalah membeli sepatu. Saya mau beli sepatu ini. Silakan. 300.000 Mas. Wah, apa harganya boleh saya kawan Pak? Boleh. Mau mulai berapa Mas? Kalau 200.000 gimana Pak? Waduh, harga segitu terlalu murah Mas. Maaf, belum bisa. Kalau saya naikkan jadi 250.000 gimana? Naikkan lagi Mas, agar bisa nutup modal. Ya paling saya bisa sampai 270.000 Pak. Ya sudahlah, aku terjual walau untuk sedikit. Saya bungkus dulu ya Mas. Makasih Pak. Ini uangnya ada sini. Oke, itu contoh teks negosiasi dengan judul apa? Membeli sepatu. Oke, sekarang Pak Guru tanya kembali lagi nih.
Dari video yang tadi, di situ kan judulnya adalah membeli sepatu. Sekarang Pak Guru tanya satu-satu. Atau mungkin ada yang bisa menjawab. Yang pertama, kira-kira siapa di sana yang terlibat tawar-menawar? Penjual dan pembeli. Ini sama seperti yang sudah kita bicarakan tadi atau yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Ternyata ini satu yang kita temukan adalah negosiasi proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Handika, oke, kira-kira apa yang menjadi objek yang dijadikan bahan tawar-menawar dalam proses negosiasi tadi? Apa? Sepatu. Berarti pembeli atau si anak itu ingin membeli sepatu. Maria Ulfa. Ya. Nah, kira-kira apa yang dihasilkan dari proses negosiasi tadi? Menurunkan harga. Menurunkan Harga barang. dari Yang harga 300 menjadi 270. menjadi 270. Kalau Nabila, mana Nabila? Ya. Kalau yang dikatakan Maria Ulfa tadi hasilnya adalah menurunkan harga, bahwa si penjual ini memberikan harga 300.000, lalu si pembeli menawar 200 berapa? 200 awalnya terus terjual dengan harga 270. Kalau menurut Nabila, dari proses tawar menawar yang dihasilkan tadi ada kesepakatannya enggak? Apa? Bahwa si pembeli setuju enggak dengan harga yang tadi? Penjualnya setuju enggak dengan tawaran dari si pembelinya? Berarti ada kesepakatan. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi diisi video yang tadi bahwa ada penjual dan pembeli. Objek bahan tawar menawarnya adalah sepatu. Di sini si penjual menjual harga sepatu yang awalnya 300.000. Lalu si masnya nawar berapa? Itu tawaran pertama, 200.000. Tetapi di situ ada kesepakatan enggak ketika dia menawar pertama? Enggak ada. Karena masih sangat kurang atau sangat rendah ketika ditawar oleh si masnya tadi. Dari harga 300 menjadi harga 200. Belum ada kesepakatan nih antara si penjual dan pembeli. Kenapa? Karena si penjual ngerasa bahwa harga yang ditawar oleh si masnya itu masih sangat kurang. Karena di sini ada mengatakan bahwa kalau 200.000 gimana Pak? Waduh, harga segitu terlalu rendah. Maaf, belum bisa. Berarti belum adanya kesepakatan. Lalu dinaikkan lagi menjadi 250.000. Di situ sepakat nggak? Belum. Ternyata di situ masih belum balik modal juga dari si penjualnya. Jadi pertama yang ditawar oleh si masnya itu mulai dari harga 200. Terus yang kedua harga 250. Ini sangat usaha sekali berarti ini. Ini biasanya kalau kita di pasar, ini sepengalaman Pak Guru mungkin ini kalian pernah rasakan, atau yang perempuan biasanya yang pandai nawar. Sekarang misalnya kita membeli barang, penjual mengatakan bahwa nih harganya 300. Kadang kita tawar dulu dibagi duanya. Iya enggak? Iya. Iya kan? Iya. Biasanya kita tawar misalnya kalau harganya 300 kita tawar menjadi 150, ya enggak? Biasanya kan begitu. Iya, dari harga kita anggap itu adalah harga terendah, kita bagi dua dulu. Misalnya, Haikal, kamu pernah beli sepatu harga berapa? Harga 250. Waktu penawaran awal kamu menawar berapa? Atau langsung deal dengan harga 250? Tidak. Ditawar menjadi 200. Kamu tawar langsung 200. Ada langsung kesepakatan? Enggak. Jadi berapa? Jadi 240. 240 berarti kurang 10.000. Berarti kalau yang lain nih yang perempuan,
Kalau menawar yang tadi ada yang pernah pengalaman, misalnya sekarang harga barang 200.000 nih, tetapi kita tawar menjadi 100.000 karena kita bagi dua dulu biasanya kalau di pasar, ya enggak? Iya. Iya, nah sekarang kalau proses yang tadi dari harga 300 tapi dia tidak bagi dua. Mungkin di sini dia mulai bulatkan dengan harga 200. Ini usaha pertama nih dari si masnya. Usaha pertama 200.000, mungkin dikira dengan usaha pertama tadi ada kesepakatan atau si penjualnya mengatakan iya, tetapi ternyata tidak, dinaikkan lagi ke harga 250, dinaikkan 50.000 lagi. Tujuan si masnya ini mungkin, oh iya kurang 50.000 kayaknya si penjualnya ini mungkin mau, karena dari harga 300.000 kurang 50.000 sudah lumayan gitu kan. Tetapi apa yang terjadi? Si penjual belum menyepakati atau belum setuju. Sudah ada dua kali nih yang dilakukan oleh si masnya ini. Ada dua kali proses tawar, mulai dari 200 ke 250, masih usahanya belum juga nih. Hingga kesepakatan terjadi antara penjual dan pembeli menjadi berapa? 270.000, dinaikkan lagi 20.000. Itu yang menaikkan siapa? Si penjualnya atau si masnya? Si pembelinya atau si masnya tadi. Mungkin dia sudah lelah dengan dua kali tawaran, tidak ada kesepakatan. Tetapi dia tawar lagi dengan menambahkan 20.000 dari harga 250. Nah, di sini proses kesepakatannya yang mana? Nih. Yang paling saya hanya bisa sampai 270.000, Pak. Ya sudahlah. Yang penting laku terjual walau untung Sedikit. ya. Jadi si bapaknya ya sudahlah, enggak apa-apa daripada enggak balik modal. Enggak apa-apa walaupun hanya untung sedikit. Karena dari harga 300.000 kurang jadi 30.000, jadi 270. Berarti yang pertama yang terlibat dalam tawar-menawar tersebut adalah penjual dan pembeli. Yang kedua, objek yang dijadikan bahan tawar-menawar adalah karena yang dibeli atau yang dijual itu adalah sepatu. Lalu yang ketiga, yang dihasilkan dari negosiasi tersebut adanya kesepakatan dari tawar-menawar, penurunan harga dari 200.000, 250 hingga 270.000, baru di situ kesepakatan. Berarti yang dihasilkan di situ negosiasinya berhasil apa enggak? Berhasil. Kenapa? Karena adanya kesepakatan dari si penjual dan si pembeli. Karena tujuan dari negosiasi itu adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau beberapa pihak yang terkait. Sama halnya sekarang kalau yang tadi kan di awal tadi tidak hanya penjual dan pembeli. Reza tadi mengatakan misalnya kalau konflik ada pemecahan masalah. Nah, kalau misalnya dari pemecahan masalah atau misalnya dalam suatu organisasi ada beberapa perbedaan pendapat. Kalau misalnya masih belum menemukan titik temu, berarti negosiasinya belum berhasil karena belum adanya kesepakatan. Tujuan dari negosiasi itu adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau beberapa pihak yang terkait di antara proses negosiasi tersebut. Nah, kalau yang ini kan sudah jelas, di sini sudah kesepakatannya antara penjual dan pembeli. Kalau kita dalam suatu forum rapat, biasanya ada banyak kepala, ada yang mengutarakan pendapat A, B, C, D, E. Nah, nanti itu akan disatukan hingga menemukan satu kesepakatan bersama. Berarti proses debat negosiasinya berhasil. Itu satu sebagai tujuannya. Oke, untuk berikutnya ada video lagi yang harus kita saksikan untuk mempertajam pemahaman kalian. Ini ada video yang kedua yang harus kita sama-sama perhatikan. Oke, ini teks negosiasi. Sekarang judulnya adalah membeli telepon baru. Oke, kita sama-sama dengarkan.
Oke, untuk teksnya ada di halaman 87. Oke, itu satu contoh teks negosiasi. Siapa di situ yang terlibat? Berarti ada ayah dan anak. Oke, sekarang untuk menganalisis isi dari teks negosiasi ini, Pak Guru akan membagikan kelompok berdasarkan ini sudah sesuai dengan tempat duduknya saja ya, biar tidak terlalu lama nanti. Oke, sekarang Pak Guru akan bagi satu kelompok terdiri dari 3 orang. Berarti nanti ada Haikal, Maria, dan Budi kelompok 1. Kita hitung dari sini ya. Berarti nanti Haikal, Maria, Budi kelompok 1. Terus Jihan, Askia sama Andika kelompok 2. Terus ini Nabila kelompok 3. Terus nanti Reza dan teman-teman kelompok 4. Terus nanti Aldi dan kawan-kawan kelompok 5. Dan yang terakhir ada Ratna dan Wahyu yang menjadi kelompok
kelompok 6. Baik, sekarang untuk menganalisis isi dari video ini, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD dan ini nanti kalian akan diskusikan kira-kira apa isi dari percakapan yang tadi yang sudah kita sama-sama lihat atau yang sama-sama kita saksikan di video tersebut. Sekarang kalian akan menganalisis isinya berdasarkan LKPD yang Pak Guru bagikan. Ini kelompok 1. Oke, nanti jawabannya bisa dilampirkan di paling bawah di halaman yang kosong. Oke, ini kelompok 2. Nanti untuk jawabannya bisa dilampirkan di paling bawah. Ini yang kelompok 3 juga sama. Nanti jawabannya di sini di halaman yang kosong di paling bawah. Ini kelompok 4. Ini tempat jawabannya nanti dilampirkan. Kelompok 5. Terus terakhir kelompok 6. Oke, nah jadi di LKPD yang sudah Pak Guru bagikan ini itu adalah teks negosiasi yang sudah kita sama-sama saksikan tadi. Sudah ada bentuk teksnya Pak Guru printkan, jadi nanti tinggal kalian analisis dan diskusikan isinya dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan isi teks yang tadi. Jangan lupa nanti ditulis kelompoknya, kalian kelompok berapa dan nama-nama kelompoknya. Maaf Pak, langsung jawabannya di sini ya Pak Guru ya? Iya, jawabannya langsung di halaman yang kosong yang Pak Guru bagikan di paling belakang. Betul. Jadi itu nanti tinggal dijawab di situ. Yang nulis 1 orang nggak apa-apa, karena ini kan 3 orang, kalian bisa diskusikan. Jawabannya ada di dalam teks isinya semua. Kalau ada yang belum dipahami nanti bisa ditanyakan. Di sini ada 10 pertanyaan, itu tinggal didiskusikan. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan misalnya, Pak Guru bagaimana kalau yang kita jawab yang kita tahu dulu, enggak masalah, nomornya acak. Misalnya kalian di sini merasa ada yang mengatakan setelah membaca teksnya itu lalu melihat pertanyaannya, ini kayaknya Pak Guru nomor 4 kita boleh jawab duluan, enggak? Boleh. Ya, jadi kalau misalnya kalian merasa nomor 4 kalian anggap gampang, enggak masalah. Tetapi yang jelas nomornya jelas di situ. Jadi tidak harus misalnya dari nomor 1, 2 dan seterusnya. Kalau kalian merasa pertanyaan yang nomor-nomor di bawahnya ini merasa lebih gampang, itu yang didahulukan kerjakan juga tidak masalah. Tapi yang jelas nanti jelas penomorannya, ya. Oke, silakan kalian diskusikan dengan teman-temannya. Oke, silakan didiskusikan. Ratna, Wahyu, berarti Aldi, Reza. Jadi nanti tinggal diskusikan dengan teman-temannya. Nah, bisa nanti 1 orang menganalisis teksnya, kira-kira jawabannya nomor 1 yang mana gitu. Jadi nanti tinggal ditandai. Jadi nanti untuk diskusinya itu kalian bisa tanyakan misalnya sama teman-temannya, oh ini loh jawabannya nomor 1 ini loh, dia tinggal kalian tandai. Apa kepentingan masing-masing pihak, yaitu laptop. Coba soalnya. Coba soalnya. Apa kepentingan masing-masing pihak? Terus yang nomor 3, siapa yang mengajukan permintaan dalam Rudi. Rudi karena dia ingin membeli laptop baru.
dia ingin membeli laptop baru ya, untuk mengerjakan tugasnya. Apa saja upaya yang dilakukan agar permintaan disetujui. Yang kelompok Ratna Wahyu, bagaimana? Ada yang merasa kurang dipahami atau ada kesulitannya? Nomor 2 bunyi soalnya. Apa kepentingan masing-masing pihak? Nah, kepentingannya di sini apa? Misalnya si anak ini apa yang diinginkan? Iya, itu kan yang jadi kepentingannya. Kenapa dia ingin beli laptop, betul. Tapi kepentingan si ayah juga ada di situ. Tidak langsung memberikan laptop. Apa kira-kira dari si ayah? Apa kira-kira? Ada syaratnya di situ. Jadi ada kepentingan masing-masing ayah dan anak. Nah, si ayah ini ingin membelikan anaknya laptop, tapi apa ada di teksnya? Apa? Ini dia nih. Nah, di bagian sini. Di bagian sini sudah ada nih. Nah, ya kan? Apa kira-kira kepentingan si ayah? Kalau si anak tadi ingin membeli laptop karena tugasnya. Kalau si ayah mengizinkan asal harus tepatin janji kamu mengajar ya. Nah, berarti ada kepentingan. Yang kelompoknya Aldi, ada kira-kira yang menurutnya susah? Atau yang nomor 4, apa saja upaya yang dilakukan agar permintaan setuju? Nah, kira-kira apa? Karena tugas perusahaan diperlambat. Betul, itu 1. Terus yang kedua, apa lagi? Memang sudah cukup berumur. Boleh. Yang kelompok ini, Reza, ada yang menurutmu kurang dipahami atau dari pertanyaannya yang agak susah? Masih belum, Pak. Masih belum, tapi sudah dibaca. Sudah sampai nomor berapa? Nomor 4. Yang kelompoknya Nabila. Nomor 2, tapi udah dibaca semuanya. Oke, nomor 2, apa kepentingan masing-masing pihak? Nah, ini kan ada percakapan antara ayah dan Rudi atau ayah dan anak. Nah, kira-kira kepentingan si Rudi itu untuk membeli laptop, ya kan? Kepentingannya adalah untuk membeli laptop. Nah, dari si ayah supaya mengizinkan Rudi dibelikan laptop, apa kira-kira kepentingan ayah di situ? Yang kepentingan Rudi dulu apa tadi? Apa kepentingan masing-masing? Pertama, kalau masing-masing ditanyakan berarti dari Rudi dulu. Kepentingannya adalah betul membeli laptop, tujuannya untuk belajar. Nah, kepentingan si ayah sekarang supaya dia mengizinkan atau membelikan si Rudi laptop atau si anaknya laptop. Apa kepentingan si ayah di situ? Kedua belah pihak. Yang ayahnya nih di sini nih. Apa saja Coba di percakapan ini. Tujuh dulu. Iya Coba. sih, 7 dulu. Emang kamu baca yang mana? Apakah Terus? pada akhirnya terjadi kesepakatan ya jelaskan apa Nah, di situ berarti ada kepentingan masing-masingnya. Pertama, kepentingan dari si anak. dari Rudi Dia kepentingannya beli laptop, tujuannya untuk ngomong belajar karena tugasnya yang banyak, karena laptop sebelumnya sudah tidak bisa dipakai. Nah, kepentingan si ayah Balik boleh nggak? supaya agar dia membelikan anaknya laptop, di sini ada syaratnya bahwa dia nanti harus jadi laptop ini tidak hanya untuk si Rudi, berarti juga untuk si betul. Itu kepentingan berarti masing-masing. Kalau Jihan, ada yang kurang dipahami pertanyaannya? Nomor 2, nah sama berarti ya, hampir sama dengan teman-temannya. Apa kepentingan masing-masing pihak? Nah, kepentingannya kira-kira apa? Si Rudi kepentingannya apa? Iya, berarti Rudi kepentingannya membeli laptop, tujuannya untuk di situ sudah 1. Terus sekarang kita lihat lagi kepentingan si ayah. Tadi kepentingan Rudi. Nah, kepentingan ayah apa? Kenapa dia membelikan Rudi laptop? Supaya ada di percakapannya ini. Apa kira-kira? Yang ini. Nah, yang akhir itu.
Nih kan, kamu sendiri untuk sadar akan kepentingannya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Oh iya. Nah nanti si ayah lagi, tapi nanti ya ayah anggarkan untuk menabung dulu mulai gajian bulan depan, dan kamu harus terus betul, berarti di situ ada sama-sama kepentingan. Menurut kalian apa? Ya kan? Dari Rudi membeli laptop untuk kerjakan tugasnya. Kalau si ayah itu Apa saja kepentingannya adalah agar nanti Rudi Rudi mendapatkan mendapatkan HP. betul. Kan Yang lain Jihan sudah dibaca semua. Dong yang yang rugi nggak dapat kan, ini kedua belah pihak harus dapat masa ayahnya nggak dapat. Haikal, ada yang dikurang dipahami Yang dari kayaknya isi nomor 8 deh Pak. nomor 8. Apakah kesepakatan terjadi menguntungkan kedua pihak? Jelaskan. Nah, kira-kira di sini kesepakatannya ada apa enggak dulu? Ada. Apakah menguntungkan kedua belah pihak? Iya. Pasti, kan tadi kita sudah katakan. Betul, antara kedua belah pihak. Si Rudi ini kesepakatannya adalah dibelikan laptop. Nah, terus kesepakatan dari si ayah supaya nanti Rudi rajin belajar Sama. dan mengajarkan Wati menggunakan laptop. betul. Apa tadi? Ya ada. Ya. Ada Dari kelompok lain mungkin ada? Oke. kan Yang nomor 7, apakah pada akhirnya terjadi kesepakatan oleh pihak? Jelaskan apa saja terjadi kesepakatan enggak? Terjadi. Oke, berarti di sini alasannya apakah terjadi? Iya, terjadi. Nah, jelaskan kesepakatan apa kesepakatannya? Kesepakatannya bahwa si Rudi itu kesepakatan dari si ayah. Rudi dibelikan laptop untuk belum dulu untuk belajar kan. Kan tujuannya dia minta laptop adalah supaya dia belajar karena tugasnya banyak itu kan. Tapi si ayah menawarkan di situ kesepakatan yang lainnya apa supaya dia mengajari adiknya. Berarti itu kesepakatan antara masing-masingnya. Dapat Oke. melihat Rudi sungguh-sungguh dalam belajar dan bisa mengajari Wati. Mana. dan ayah apa? Ya Allah ya Allah ya Allah. Dan ayah bisa melihat Rudi sungguh-sungguh dalam belajar. Iya, ada mana-mana. Belajar sungguh-sungguh dan Oke, dari yang kelompok lain kira-kira ada lagi pertanyaan yang belum dipahami dari isi soal. Menggunakan Sudah nomor berapa? 9. Sudah 8. 8. 9 sampai 10. Oke. Kalau kelompok ini sudah nomor berapa? Baru tidak. Oke. Sudah nomor berapa, Reza? nomor 7 Pak. Kan kita Nomor 7. Berarti tinggal 3 nomor. Ya. Ada yang kurang dipahami dari sisa nomor yang belum dikerjakan? alhamdulillah belum Pak. Masih aman ya? Ya. Oke. Yang nomor 7 mana tadi? Terus. Ini kamu Mana cari diamin dulu dia. Bacain aku jawabannya. Awas makanya tambah. Apa soalnya Reza nomor 7? Apakah ada akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak? jelaskan apa saja. Iya, ada. Iya, ada. Kamu tambah-tambah sedikit. Ada yang sama. Ayah Sudah nomor berapa? Dwi, Ratna, dan Wahyu? Masih ya? Jadi caranya nanti ada yang menganalisis pertanyaannya ini. Kan ini jawabannya semua ada di teksnya itu.
Jadi jawabannya itu tidak jauh-jauh dari teks itu semua dia. Antara percakapan si ayah sama si Rudi atau si anaknya. Semuanya ada di sana jawabannya. Jadi nanti tinggal dianalisis. Nomor 9 ini gimana? Menurut kalian hal apa saja yang mendukung daftar Belajar pengajuan sungguh. dan penawaran salah satu pihak disetujui oleh pihak lain? Ya, menurut kalian hal apa saja yang mendukung agar pengajuan atau penawaran salah satu pihak disetujui oleh pihak lain? Nah, kira-kira di sini yang mendukung si Rudi ini apa alasannya? Tujuannya apa? Itu sebagai pengajuannya. Tujuan dari si Rudi ini kenapa dia ingin dibelikan? Laptop. Iya, itu sebagai pengajuannya. Dia ingin dibelikan laptop ya. Di situ ada percakapannya, ya ingin laptop baru untuk apa dan seterusnya. Itu sebagai pengajuannya. Jadi di situ harus terus disetujui oleh pihak lain. Di situ karena ada alasannya. Nah, alasannya apa di situ? Itu yang disebutkan supaya alasan disebutkan. itu, Pak. Makanya itu berarti yang harus disebutkan. Kan ini pertanyaannya nih. Hal apa saja yang mendukungnya agar penawaran atau pengajuannya bisa disetujui. Nah, ini alasannya apa? Karena Rudi ini, Pak. Ya karena tugas Rudi selalu. Nah, itu kan itu sebagai alasannya supaya dia disetujui sama oleh pihak lain. Nah, pihak lainnya di sini adalah si ayah. betul. Nanti setelah gajian bulan. Nanti setelah gajian bulan. Setelah gajian bulan. Kelompoknya Haikal bagaimana? Sudah. Kelompok yang lain aman ya? Oke. Jadi nanti tinggal waktunya tinggal 3 menit. Nomor 8 apa? Kita akan presentasi hasil diskusi masing-masing kelompok. Menguntungkan kedua. Ya, kesepakatan adalah kesepakatan. Kesepakatan adalah Ayah akan memberikan laporan. Ayah akan memberikan laporan. Ayah setelah gajian titik Namun, Rudi harus memenuhi syarat. memenuhi syarat Yaitu belajar sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Oke, sudah ya? Sudah? Oke. Sekarang kita akan dengarkan presentasi tinggal nomor 9 sampai 10. tinggal nomor 9 sampai 10. Oke. Oke, Pak Guru kasih tambahan waktu 1 menit kalau begitu. Dan janji akan Mengajari waktu. Nomor 9 itu pada apa sekali? Nomor 9.
Kalau sudah ada draftnya, tidak apa-apa, nanti dibacakan di situ saja, ya. Biar waktunya kita cukup nanti dengan presentasi kelompok lain, ya. Ini jawabannya. Nih. Nih. Ya, jadi sekali lagi kalau misalnya memang kalian tidak tulis jawabannya langsung di halaman atau di lembaran yang Pak Guru kasih, tidak apa-apa. Nanti bisa tinggal dipindah. Ya, jadi nanti tinggal kita dengarkan dulu nih presentasi dari beberapa kelompok dengan hasil jawaban yang sudah ditulis atau hasil diskusinya. Oke, sudah? Oke, jadi tidak apa-apa nanti di halaman atau di lembar jawabannya Pak Guru berikan, misalnya kalian belum pindah, tidak apa-apa. Nanti dilampirkan saja jawaban yang kalian tulis atau yang sudah dioret-oret tadi sebagai lampiran untuk jawaban yang kalian belum pindah di halaman yang kosong. Iya. Semua kita maju. Nanti berdiri dari masing-masing bangkunya saja, tidak apa-apa. Biar mengefisienkan waktu. Gimana? Lagi pula, gimana? Nomor Masa tertulis? 10 ini Pak. Menurut pendapat kalian apa saja yang perlu diperhatikan agar pihak dapat mencapai kesepakatan? Iya, berarti apa yang diperhatikan di situ? Tujuan dari masing-masing pihak supaya dia mendapatkan kesepakatannya. Berarti yang diperhatikan itu adalah masing-masing alasannya supaya bisa disepakati. Oke, sekarang kita akan dengarkan siapa kira-kira yang ingin mempresentasikan jawabannya dulu. Mungkin kita akan bagi. Oke, kelompoknya Haikal, boleh. Silakan. Sebelumnya, maaf ya teman-teman, saya berdiri. Oke, kelompok lain nanti tinggal kita dengarkan seperti apa hasil Saya mulai dari. saja presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Sebelumnya saya akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama, yaitu tentang teks menawar atau negosiasi. Adapun soal yaitu sebanyak 10, saya akan bacakan dari 1 sampai 10. Yaitu 1 soalnya, siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam teks tersebut? Soal ini akan dijawab oleh teman kita, Maria Ulfa. Kepadanya dipersilahkan. Rudi dan ayah. Rudi ingin dibelikan laptop oleh ayahnya. Ayah ingin Rudi belajar sungguh-sungguh dan mengajari Wati menggunakan laptop. Oke, soal nomor 2, apa kepentingan masing-masing pihak? Ini juga akan dibacakan oleh teman kita, Maria Ulfa. Rudi minta dibelikan laptop baru karena tugas kuliahnya semakin banyak dan membutuhkan banyak aplikasi untuk menyelesaikannya. Sementara laptop Rudi lambat. Selain itu, laptop Rudi sudah cukup umur. Rudi menggunakannya sejak kelas 10 SMA, sedangkan ia sudah duduk di bangku kuliah. Oleh karena itu, laptopnya sudah tidak lagi mendukung untuk belajar dengan desain 3 dimensi 3D. Oke, soal nomor 3 dan 4. Nomor 3, siapa yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut? Apa alasannya? Dan nomor 4, apa saja upaya yang dilakukan agar permintaan disetujui? Jawaban 3 dan 4 akan dibacakan oleh teman kita, Budiman. Kepadanya dipersilahkan. Rudi karena ingin dibelikan laptop baru. Nomor 4, mengajari Wati untuk menggunakan laptop. Soal nomor 5, apakah permintaan tersebut dikabulkan? Apa alasannya? Nomor 6, apakah ada persyaratan tertentu agar permintaan tersebut dikabulkan? Jelaskan. Soal ini akan dijawab oleh saya sendiri.
Iya, ada dengan persyaratan Rudi harus belajar dengan sungguh-sungguh. 6. Iya, syaratnya ada Rudi harus sungguh-sungguh dalam belajar dan berjanji mengajari Wati menggunakan laptop. Lanjut, soal nomor 7 dan 8. Apakah pada akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak? Jelaskan apa saja kesepakatannya. Soal nomor 8, menurut kalian apakah kesepakatan yang terjadi menguntungkan kedua belah pihak? Jelaskan apa saja keuntungan untuk keduanya. Soal ini akan dijawab oleh Maria Ulfa. 7. Kesepakatannya adalah mengajari Wati untuk menggunakan laptop dan Rudi harus belajar dengan sungguh-sungguh. 8. Iya, ada kesepakatan antara dua belah pihak. Rudi mendapatkan laptop barunya, ayah bisa melihat Rudi belajar dengan sungguh-sungguh dan mengajari Wati menggunakan laptop. Saya akan meluruskan nomor 8. Oke, sebentar dulu kita dengarkan sampai nomor 10. Belum selesai kan? Iya. Ya, jadi nanti ada waktunya untuk kelompok lain menanggapi. Oke, lanjut untuk nomor 9 dan 10. Menurut kalian, hal apa saja yang mendukung agar pengajuan atau penawaran salah satu pihak disetujui oleh pihak lain? Dan menurut kami, menurut kalian apa saja yang mendukung agar penjelasan Itu Rudi mau belajar. Yaitu Rudi harus belajar dengan sungguh-sungguh dan berjanji bahwa akan mengajari Wati menggunakan laptop untuk belajar TIK. Dan nomor 10, menurut pendapat kalian apa saja yang perlu diperhatikan agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan? Dan menurut kami satu kelompok Yang diperhatikan. Jawaban terakhir. Itu udah kesepakatannya. Oke, apa ya, saja? kesepakatannya adalah Kesepakatannya apa? si ayah bisa melihat Rudi belajar dengan sungguh-sungguh dan Rudi bisa mengajarkan Wati menggunakan laptop. Oke, itu saja. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Haikal. Oke, mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambah atau meluruskan jawaban kami, dipersilahkan. Oke, yang tadi ya mulai dari Reza ya. Yang Nomor 7 tadi dulu. nomor berapa? 7. Oke. Soalnya kan apakah pada akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua pihak? Kedua belah pihak. Dan apa ada kesepakatannya? Ya, ada. Karena ayah mengajukan persyaratan agar Rudi belajar sungguh-sungguh dan berjanji akan mengajarkan Wati untuk menggunakan laptop. Terus? Selain itu, ayah baru akan membelikan laptop nanti setelah kajian bulan depan. Oke. Yang nomor 8, Berarti ada 2 nomor ya. yang ingin dilengkapi. Oke, nomor 8. Menurut kalian, apabila kesepakatan yang terjadi menguntungkan kedua pihak? Jelaskan apa saja keuntungan kedua belah pihak. Ya, kesepakatan adalah ayah akan memberikan laptop baru untuk Rudi setelah kajian. Namun Rudi harus memenuhi persyaratannya, itu belajar sungguh-sungguh dan berjanji akan mengajarkan Wati menggunakan laptop. Oke, dari jawaban kelompok yang tadi, kelompoknya Haikal, Maria, dan Budi, kira-kira di situ yang menurutmu kurang apa, Reza? Kurang Di bagian mana? bagian Di alasannya? Di alasannya ya? Di alasannya berarti yang kurang. Kalau menurut Haikal gimana? Alasan yang disampaikan tadi di nomor 7 dan 8 bagaimana? Ya, sudah. Sudah. Tapi masih kurang menurut dari kelompoknya Reza. Berarti dilengkapi. Ada yang lain mungkin ingin melengkapi? Kelompoknya Dwi, ada yang ingin dilengkapi?
atau memberikan masukan terhadap kelompok yang tadi presentasi? Yang lain kelompoknya Jihan, Handika? Di situ menurutmu nomor berapa kira-kira yang perlu ditambahkan? Nomor berapa yang perlu ditambahkan kira-kira? Jihan, nomor menurutmu kalau misalnya memang ada alasannya yang kurang? Ya, silakan kelompok 3. Ya. Nomor 5. Apakah permintaan tersebut dikabulkan apa alasannya? Ya, bahasa yang digunakan Oke, kira-kira apa yang menjadi sedikit kurang memuaskan mungkin bagi kelompok 3 di nomor berapa? 5 atau nomor berapa tadi? 6 ya? 5. Nomor 5. Coba kita dengarkan, kira-kira ingin dilengkapi. ya bahasa yang digunakan lebih sudah cukup baik. Percakapan tersebut sopan tetapi tidak terlalu formal dan juga menunjukkan keakraban antara ayah dan anak dalam situasi yang santai dalam lingkungan keluarga. Berarti permintaan tersebut dikabulkan apa tidak? Dikabulkan. Dikabulkan. Yang lain? Ada yang ingin melengkapi, memberikan saran? Ratna, silakan, mungkin ingin memberikan tanggapan, masukan atau saran dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Coba diperhatikan dulu kalau menurut. Kalau yang lain berarti merasa jawabannya sudah hampir sama. Ya. Oke, sekarang nomor 6, coba dibacakan kembali nomor 6. Soalnya dan jawabannya. Iya. Apakah ada persyaratan tertentu agar permintaan tersebut dikabulkan? Jelaskan. Iya, syaratnya adalah Rudi harus sungguh-sungguh dalam belajar dan berjanji akan mengajari adiknya menggunakan laptop. Sama? Atau mungkin menurutmu ada yang beda? Kalau yang menurut kelompok kalian, Iya. Dipersilahkan. dia ayah mengabulkan permintaan lebih karena lebih menyetujui persyaratan yang diajukan ayah. Sama berarti ya Itu persyaratannya saja. sama. Itu saja. Oke. Yang kelompok lain sudah cukup? Sudah cukup? Oke. Kalau begitu silakan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Oke. Jadi ini sesuai dengan apa yang sudah tadi sebelum menyelesaikan LKPD di teks negosiasi yang pertama, yaitu tentang membeli sepatu. Nah, pada LKPD ini untuk negosiasinya yang berjudul adalah membeli laptop baru. Di situ yang melakukan tawar-menawar siapa? Rudi dan ayah. Berarti yang terlibat di dalam proses tawar-menawar itu adalah Rudi dan ayah. Di situ ada percakapan dari si adiknya enggak? Kan di situ ada adiknya yang disebut juga. Tidak ada. Tetapi yang terlibat itu adalah Rudi dan ayah. Adiknya memang disebutkan, tetapi sekali lagi yang terlibat percakapan itu Cuma Rudi. Rudi dan ayah. Terus yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi menarik. Kelompok 3 tadi menarik yang disampaikan dari segi bahasa ya. Nah, coba diulangi apa tadi katanya? Dari segi bahasa kenapa bisa dikabulkan? Bahasa yang digunakan Rudi sudah cukup baik dan santun. Percakapan tersebut sopan tapi tidak terlalu formal dan juga menunjukkan keakraban antara ayah dan anak dalam situasi yang santai dalam lingkungan keluarga. Betul. Nah, jadi ini kalau misalnya kita tadi kan sudah didengarkan dan dilampirkan juga nih isi teksnya. Kalau kita baca dan kita lihat, ini kan ada percakapan antara ayah dan anak atau si Rudinya. Nah, sekarang kalau misalnya kita bayangin kita bercakap nih dengan orang tua kita di rumah. Mungkin salah satunya adalah ayah ataupun ibu.
Atau misalnya sekarang kalian membayangkan kalian meminta sesuatu kepada ayah atau ibu, pasti akan ada alasannya kan? Ya. Tidak mungkin misalnya kalian sekarang meminta uang, tetapi ujuk-ujuk minta uang tanpa ada alasan, pasti tidak dikasih. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh kelompok 3. Bahasanya walaupun tidak formal tetapi sopan. Itu salah satu karakteristik atau ciri dalam bernegosiasi. Sekarang kalau misalnya kita menyampaikan penawaran atau pengajuan kita, berarti kalau dengan bahasa yang kurang tepat, dikabulkan apa tidak? Enggak. Betul. Kalau ujuk-ujuk kita langsung bilang, Pak, Bu, minta uang, enggak mungkin kan? Atau misalnya dalam percakapan ini, si Rudi, Pak, saya ingin beli laptop, dikabulkan enggak? Enggak. Kalau tidak menggunakan bahasa yang sopan. Jadi pengajuan atau penawarannya itu beserta dengan alasannya, tetapi diucapkan dengan bahasa yang sopan. Nah, yang di kelompok 3 tadi sudah bagus melengkapi dari kelompok 1. Tadi kelompok 1 jawabannya ada membahas bahasa enggak? Bahasa yang digunakan enggak ada ya. Oke, berarti tadi sudah disempurnakan oleh kelompok 3. Bahasa yang digunakan dalam kita bernegosiasi itu adalah bahasa yang sopan, tetapi tergantung dari situasi dan forumnya. Karena ini adalah percakapan antara ayah dan anak, maka di situ tidak terlalu formal seperti kita ngobrol pada umumnya. Misalnya kita bisa bayangin sekarang di rumah, ya kan? Kita bayangin di rumah kita ngobrol dengan orang tua seperti apa, tidak mungkin kita ngobrol seperti dengan teman kita yang sebaya, ya kan? Namanya orang tua, jelas itu adalah orang yang kita hormati. Berarti bahasa yang kita gunakan juga bahasa yang Sopan. dan ada alasannya ketika kita mengajukan atau penawaran atau meminta sesuatu. Ada yang lain kira-kira mungkin yang ditambahkan secara keseluruhan dari jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1? Tidak ada? Oke, jadi sekali lagi ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan dari jawaban kelompok 1 tadi yang merupakan hasil presentasinya, dan yang kelompok lain juga tadi sudah menanggapi dengan sangat baik. Kelompok 3, kelompok Dwi Ratna, kelompoknya Haikal, kelompoknya Andika, dan kelompoknya Aldi juga tadi. Jadi sekali lagi itu sudah sangat luar biasa menyempurnakan bagian-bagian yang kurang. Nah, jadi berarti nanti tinggal kita akan lihat, Pak Guru akan lihat nanti hasil jawabannya. Karena hampir secara keseluruhan mungkin ada kemiripan. Tetapi tadi dari yang disampaikan, tanggapan-tanggapan serta apa yang sudah diluruskan jawabannya atau ditambah-tambahkan itu menjadi lebih sempurna lagi dari jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, dari presentasi tadi kita bisa kira-kira menyimpulkan, atau mungkin sebelum ke sini kira-kira ada yang menyimpulkan enggak? Negosiasi itu apa? Seperti yang tadi di awal. Negosiasi secara singkatnya seperti yang ini. Adalah yang ini. Tawar-menawar. Betul. Jadi tawar-menawar, ketika kita mendengarkan kata nego, berarti di situ adalah tawar-menawar. Nah, tapi kalau misalnya setelah kita lihat dari presentasi dan beberapa jawaban yang sudah disampaikan tadi, kesimpulannya adalah bahwa negosiasi kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama antara beberapa pihak. Kalau penjual dan pembeli mungkin boleh 1-2 orang. Tapi kan kalau misalnya di forum seperti yang tadi berpendapat pasti lebih dari 2 orang, ya kan? Iya, jadi lebih dari 2 orang. Kalau misalnya di forum organisasi atau di satu forum yang berbeda pendapat lebih dari 2 orang. Makanya di sini berarti kesepakatan atau persetujuan bersama antara beberapa pihak yang jelas lebih dari 1. Tujuan negosiasi adalah menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau beberapa pihak. Yang pertama tadi yang membeli sepatu, di situ ada tujuannya yaitu kesepakatan penjual dan pembeli. Yang teks kedua yang LKPD dikerjakan tadi, di situ ada kesepakatan enggak? Ada. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya di situ adalah apa? Harus mengajar dan mengajari Oke, jadi kesepakatan yang tadi antara Rudi dan ayah itu kesepakatannya ada. Rudi bisa dibelikan laptop dengan catatan
Kan alasan Rudi ingin dibelikan laptop adalah supaya dia bisa mengerjakan tugasnya dengan menggunakan Laptop. 3D, 3 dimensi tadi. Karena laptop yang sebelumnya itu kan tidak support dengan sistem 3D-nya. Karena tugasnya yang semakin banyak, akhirnya dia mengajukan supaya dibelikan laptop baru. Kesepakatannya di situ adalah dengan catatan ayahnya menabung dulu kan? Iya. Iya, tidak dibelikan langsung. Tapi ayahnya menabung dulu melihat anggaran yang ada biar bisa disesuaikan mungkin nanti harga laptopnya yang seperti apa dan jenis apa. Iya. Dan syarat yang kedua sehingga terjadi kesepakatan dari si ayah adalah apa? Betul, harus mengajari Wati, atau Wati ini adalah adiknya. Jadi supaya laptopnya itu satu dengan adiknya. Jadi kesepakatan yang terjadi di situ tujuannya berhasil berarti ya? Iya. Iya, berarti kalau tidak ada kesepakatan tujuan negosiasi itu bisa disebut berhasil apa tidak? Iya. Betul. Karena sekali lagi tujuan dari negosiasi adalah menghasilkan menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau beberapa pihak. Kalau masih belum ada kesepakatannya berarti belum ada tujuannya. Berarti negosiasinya tidak berhasil. Lalu yang bisa kita simpulkan juga apa lagi di situ? Yang bisa kita simpulkan adalah karakteristik atau ciri dari teks Negosiasi. Betul, dari teks negosiasi. Karakteristik atau ciri dari teks negosiasi yang pertama harus ada dua pihak atau lebih. Sekarang kalau misalnya sendiri nih, Pak Guru misalnya, apakah ada kesepakatan? Tidak ada. Karena di sini kan ada sendiri. Karena negosiasi itu adalah salah satunya berbentuk teks dialog. Kalau dialog berarti ada lawan bicaranya, minimal 2 orang. Iya, berarti yang jelas lebih dari satu. Terus karakteristik atau ciri selanjutnya adalah adanya kesepakatan yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Kalau yang teks pertama tadi menguntungkan antara penjual ada untungnya walaupun tidak banyak yang membeli sepatu di pasar. Pembeli juga menguntungkan apa? Untung. Supaya dia tidak mengeluarkan uang terlalu tinggi dengan harga yang 300.000 awalnya. Nah, itu keuntungannya. Nah, kalau yang tadi Rudi dengan ayah, keuntungannya adalah Rudi dibelikan laptop, ayah juga keuntungannya di situ supaya Rudi bisa Belajar. betul mengajari anaknya. Terus selanjutnya menjadi sarana menemukan penyelesaian masalah. Nah, biasanya di usia kalian seperti ini, kan ini Pak Guru sudah mengalaminya. Kadang kita banyak tuntutan. Tuntutan itu sebenarnya bukan dari tuntutan secara kebutuhan, tetapi tuntutan yang menurut kita, oh ya, ketika kita mau ini harus dibelikan, ya kan? Ya. Nah, di sini adalah karakteristiknya menjadi sarana menemukan penyelesaian masalah. Kadang ada yang ngambek, kadang ada yang tidak mau ngomong dengan orang tuanya, ya kan? Kadang ada yang diam. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Nah, dari Rudi dan ayah ini kita bisa belajar bahwa diskusi formal yang kita lakukan di rumah itu sangat penting. Apa yang kita inginkan, utarakan. Tapi harus ada alasan yang jelas. Terus selanjutnya mengarah pada tujuan praktis mengutamakan kepentingan bersama. Jadi tujuan yang tadi kesepakatan. Keuntungannya tidak hanya satu pihak saja. Kalau menguntungkan satu pihak berarti pihak lain dirugikan, berarti tujuannya tidak berhasil. Ya kan? Ya. Oke, berarti kesimpulannya kita sudah bisa dapatkan dari proses pembelajaran hari ini, mulai dari pengertian negosiasi, tujuan, ciri atau karakteristik negosiasi. Ada pertanyaan sebelum kita ke refleksinya dari diskusi atau presentasi yang tadi? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, sekarang mungkin disatukan dulu di LKPD-nya dengan lembaran atau halamannya yang kosong tadi. Silakan biar Pak Guru nanti akan periksa dan ambil. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Nama.
kelompok 3. Oke. Kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke. Oke. Sekarang kita berikan tepuk tangan untuk kita semua dulu pada hari ini. Oke, sebelum Pak Guru melakukan refleksi, mungkin supaya nanti setelah pembelajaran selesai pada hari ini atau pembelajaran kita berhasil pada hari ini, mungkin sekarang lepas dulu semuanya. Lepas dulu semuanya, tutup bukunya, tutup buku buku paketnya ditutup, bukunya ditutup. Oke, sekarang pejamkan mata. Jangan ada yang beraktivitas apapun. Sekarang pejamkan mata dari proses pembelajaran yang tadi, mulai dari negosiasi, mencerna video yang pertama, lalu mengerjakan LKPD dan diskusi. Nah, sekarang kita pejamkan mata sejenak. Kita pejamkan mata sejenak, lalu tarik napas, hembuskan perlahan. Jadi apa yang sudah kita selesaikan di dalam kelas ini, kita sudah selesaikan. Apa yang sudah kita diskusikan di dalam kelas ini, sudah kita diskusikan, sudah selesai dengan baik. Kita tarik napas perlahan, lalu buang dengan perlahan. Oke, sekarang buka matanya perlahan. Oke, apa yang dirasakan? Haikal, lega ya? Ya. Yang lain gimana? Lega? Lega. Oke. Oke, untuk proses pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Karena materinya dapat dipahami dengan baik dan dapat berdiskusi antara satu dengan yang lain. Oke, terus selanjutnya apakah kalian bisa memahami materi dengan Sangat. paham ya? Iya, jadi materi pada hari ini adalah pengertian negosiasi, tujuannya, ciri dan atau karakteristiknya. Itu sudah kita simpulkan tadi. Itu untuk yang selanjutnya, kira-kira apa yang menjadi kesulitannya? Tidak ada. Masa? Ya. Ada sih tadi. Tidak ada ya? Berarti semua prosesnya bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami. Alhamdulillah, berarti semua diskusinya untuk hari ini dan proses pembelajaran kita sangat menyenangkan, dan hasil diskusi yang sudah disampaikan juga tadi sudah sangat luar biasa, dan beberapa pendapat juga yang sudah diluruskan dengan pengungkapan yang baik dengan bahasa yang sopan dari kelompok-kelompok yang lain. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dan untuk materi selanjutnya adalah nanti kita akan membahas tentang struktur dan kaidah dari teks negosiasi. Kalau yang hari ini kan sudah ada pengertian, ada tujuan, ada karakteristik. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang struktur dan kaidah dari teks negosiasi. Kalau yang tadi karakteristiknya sudah, cirinya sudah. Nah, besok untuk pertemuan yang berikutnya kita akan menyelesaikan di materi baru, yaitu tentang ada struktur dan kaidah dari negosiasi. Tapi itu nanti di strukturnya nanti kita akan bicara tidak jauh beda dengan yang tadi. Dengan karakteristiknya yang tadi, adanya pengajuan, ada penawaran, ada tujuan hasil kesepakatan. Nah, itu nanti akan kita bahas dari strukturnya. Terus juga tadi ada dari yang kelompok 3, bahasa yang digunakan. Berarti itu nanti larinya ke kaidah kebahasaannya. Nah, dari hari ini, dari yang kesimpulan tadi, tidak hanya tujuan, tidak hanya pengertian atau karakteristik, tetapi sebenarnya nanti itu sudah bisa menjadi awal untuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Kalau yang tadi kan kaidah kebahasaan salah satunya adalah sudah disampaikan. Terus karakteristik juga sudah, strukturnya juga sudah di pertanyaan atau soal-soal dari LKPD-nya. Ada pengajuan, ada penawaran, terus nanti adanya
kesepakatan. Terus untuk hari ini juga nanti mungkin bisa kita lakukan kalau misalnya ada yang kurang dalam proses pembelajaran hari ini, nanti kita akan sempurnakan di proses pembelajaran berikutnya. Dan tentunya pada hari ini kita berterima kasih untuk kita semua yang melakukan proses pembelajaran dengan baik di hari ini. Dan sebelum Pak Guru menutup proses pembelajaran pada hari ini, mungkin terlebih dahulu akan ditutup untuk berdoa. Oke, silakan ditutup Haikal untuk berdoa. Agar lebih barokahnya pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita sama-sama menutupnya dengan melepaskan hamdalah sekaligus berdoa. Alhamdulillah. Doanya Robbana atina. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Oke, sebelum kita meninggalkan kelas, silakan sekarang untuk bukunya dikemas dengan baik. Oke, sudah? Kira-kira sebelum kalian keluar nih, mungkin ada masalah yang sedikit mengganjal atau yang kurang dipahami? Nggak ada? Dwi Ratna? Sudah cukup. Terus di sebelahnya Ripki. Oke, ditaruh dulu di sini. Oke, dengan proses pembelajaran tadi sekali lagi untuk pertemuan berikutnya semoga kita bisa lebih menyempurnakannya dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Amin. Supaya kita bisa bertemu di materi berikutnya. Oke, dan ini ada motivasi sebelum kita keluar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Perubahan terjadi karena kita mau belajar. Jadi sekali lagi ini ada quote atau motivasi sebelum kita meninggalkan kelas ini. Jadi siapapun tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena ketika kita belajar di waktu tua dengan masih muda jelas akan berbeda. Jadi motivasi hari ini adalah kita tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mungkin yang sebelum-belumnya tidak hanya di pelajaran atau materi bahasa Indonesia, mungkin di materi-materi lain merasa ada kesulitan dan lain-lain. Tetapi sekali lagi itu bisa kalian atasi, bisa kita atasi. Bagaimana caranya? Dengan diskusi dengan guru. Itu adalah satu proses belajar antara kalian dengan guru bidang studi atau guru mata pelajaran lainnya. Karena tidak ada terlambat dan perubahan itu terjadi apabila kita mau belajar. Kalau yang sekarang kita tidak paham, ketika kita mau belajar pasti kita paham. Kalau sekarang nilai kita mungkin kita merasa atau kalian merasa nilainya kurang, besoknya bisa kita tingkatkan. Bagaimana caranya? Dengan belajar. Atau diskusi tadi misalnya, diskusi tadi ada yang kurang, tetapi dengan proses belajar ada yang menyempurnakan, ada yang menyempurnakan dari kelompok lain. Itu adalah proses dari belajar. Dan di sini ada yang di sebelahnya. Ini adalah Abdul Mukti. Abdul Mukti ini adalah Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Jadi Menteri Pendidikan yang baru di Kabinet Prabowo atau Kabinet Merah Putih. Jadi sekali lagi untuk hari ini kita tutup belajar atau proses pembelajaran dengan sekali lagi kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Dan sekali lagi juga Pak Guru doakan semoga kita tetap sehat supaya kita bisa bertemu.
di materi berikutnya. Pak Guru akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.